jam jemaat bali natulang ngena buat dengan sangat tusalu ke indesuleh. Jadi jangan kita tersinggung kita sangat tusalu karena memang tusalu dengan nasa tusalu dodeko salu bulung paliabu sabam sangana paliabu sengak-sengak tetapi tetap tusalu juga. Lalu kita merenungkan bahwa kita adalah manusia dan dalam perjalanan hidup manusia dan dia kelahiran dan dia pertumbuhan menjadi dewasa terakhir mati. Dan di dalam setiap peristiwa kematian pasti ada duka. Orang akan nangis meratapi dia yang telah pergi selamanya. Maka kita pakai Alkitab. Sabah Mesa dicatat seorang Ayub yang bisa mengeluarkan kata-kata manis ketika dia menghadapi kematian. Nah, Tuhan mengambil, Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu iman. Lalu mungkin kita bertanya, mengatakan, ya kan Ayub hidup pada zamannya pada saat itu, ya beda pisilam beda bata. Tetapi kalau kita mau jujur, kita juga setiap hari bertemu Tuhan. Pasti kita juga beriman. Cuma bedanya karena memang Ayub dicatat sebagai orang terkaya pada saat itu di sebelah timur, di Bamakakan. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Maka kita kita diajak memahami kematian dari sisi kasih dan kemuliaan Allah. Paulus mengatakan kematian bukan akhir kehidupan, sebab setelah mati hidup hanya diubahkan. Saat hidup manusia menggunakan tubuh yang dapat binasa, namun setelah mati dan bangkit maka manusia akan mengenakan tubuh yang tidak dapat binasa. Itu kata Paulus dalam suratnya. Kematian Lazarus biasa dimaknai sebagai pengajaran dari Yesus bahwa kematian itu berguna. Jika Tuhan hadir pada saat Lazarus masih sakit, mungkin orang-orang Yahudi hanya menyaksikan mujizat penyembuhan darinya. Namun dengan kematian Lazarus mereka melihat kemuliaan Allah, yaitu kebangkitan Lazarus. Marta dan Maria, orang-orang yang ada pada saat itu, mengetahui yang mengasihi Lazarus, menjadi saksi kebangkitan Lazarus. Maka kira-kira debat waktu itu tak lama Lazarus dan hanya penyembuhan, tetapi Tuhan tidak hadir, maka yang terjadi mujizat kebangkitan. Tuhan punya kuasa kebangkitan dan menghidupkan manusia. Tanpa Tuhan maka tidak ada kebangkitan bagi semua orang percaya. Yesus membangkitkan Lazarus pada hari yang ketika ia mengunjunginya. Jadi talum bengin nama Lazarus. Hal itu merupakan tanda bahwa ia pun akan mati namun bangkit pada hari yang ketiga. Jadi peristiwa itu menunjukkan betapa Allah sungguh mengasihi manusia. Lalu kita bertanya, ini deh tetungara temo lapang kita akan duka. Kalau saudara dengan saya beriman, ya pasti mengatakan iya, tetapi maka tuh hanya iman setengah-tengah ya, antara ya dan tidak. Tetapi saya bercerita sedikit. Saya terakhir bertemu dengan Ndek almarhumah pada tanggal 1 Agustus malam. Saya datang mengunjungi, tak ada suruh di gereja, dan dia mengaku, saya tidak percaya, tak ada dibayangkan nakalan lampu asam pajangan akan terkadang si sarube baik dampu sarube baik itu kom panapungan ada bata. Itu iman yang sebenarnya luar biasa. Jadi itu penghiburan bagi anak-anak kekasih, bagi detanta mama tua solah bapak tua tu napele solah siluluna, bahwa dia beriman di batang enak riwayatnya. Dan itu bukan karangan. Saya sendiri sebagai seorang pendeta silak kali ya, saya hampir menangis dengan kondisinya.
tak disari betu ampu iya harus informator sabang kuam debata buana patubuang. Artinya Bapak Ibu bahwa kalau di dalam iman kita mengatakan ada Yesus, maka di dalam Tuhan juga kita mengatakan ada kebangkitan. Puneng enak juga memang tidak ada jadwalnya kematian. Maka kalau ada jadwalnya ya mesanan di kita untuk tak ada jadwal. Yang menentukan jadwal itu adalah Tuhan. Maka waktu maknilan ada jadwalnya yang masuk ini, tetapi kematian itu tidak ada jadwalnya. Penyakit pun tidak ada jadwalnya dalam hidup manusia. Cuma manusia harus mengontrol dirinya. Kalau dia sakit jangan tak temalalah nuende tu mati tak temala saribe batala mengutuk Tuhan akan memperbenak sakit. Kanuang kumani debat ya ke kara mengkarata. Jadi ini perlu kita renungkan Bapak Ibu bahwa sebenarnya dibangkitkan di dalam Kristus itu mutlak. Kalau kita mati dalam Tuhan. Maka terutama kisarani ya umur 80 tahun kita murtad ya maaf saja tidak ada kebangkitan. Jadi di dalam firman Tuhan saat ini Allah adalah kasih demikian Yohanes menuliskan suratnya kepada jemaat di Asia Kecil. Di dalam suratnya Yohanes saat ini ia mengatakan bahwa Allah adalah kasih dan sebagai dasar dari semua kebenaran. Lewat kematian kita dapat meyakini bahwa hidup manusia diubahkan menjadi tubuh yang tidak dapat binasa. Lewat kematian kita dapat melihat kemuliaan Allah. Jadi ceritanya Lazarus ini bukan dongeng tetapi kenyataan yang sangat luar biasa. Terakhir bagi keluarga, terlebih khusus bagi kedua anak kekasih menantu cucu, ingat bahwa memang kita harus bersedih. Saya mengatakan silakan menangis, tidak ada dosa dalam menangis. Itu wajar-wajar saja, itu alami, tetapi jangan menangis berlebihan. Apalagi mau ledian debata akan mulai menangis karena kecintaan kepada keluarga atau ibu yang meninggal, menangis karena kerinduan. Tetapi bersukacita dalam Tuhan bahwa penghiburan dari Tuhan itu ada dan dia terus menghibur anak-anak kekasih. Juga lagu Mama Tua Bapak Tua, lagu Desilulu. Nah ingat bahwa ya itulah kehendak Tuhan, dan kalau kita jujur mungkin ya kita mau sepakat mengatakan begitu kita bersedih melihat kondisi ibu kekasih kita waktu dia sakit. Ya mana kok gua tak kekusar betul, tetapi saat ini Tuhan menjawab bahwa memang Tuhan itu adil, dan karena keadilan Tuhan itu ya mari kita percaya bahwa kita yang masih hidup pasti juga akan dibangkitkan di dalam Kristus sama dengan ibu kekasih kita saat ini yang sudah menerima jaminan keselamatan dalam Tuhan. Amin.